Nah, di sini sudah mendekati angka 4,62% dan beberapa pinjol-pinjol ini dinyatakan paling buruk TKB 90-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang makin galau Galbay mendekati batas ambang aman OJK. Nah, pinjol-pinjol ini diwanti-wanti sama OJK karena paling banyak macet di bulan ini. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi gencar, yaitu adanya pinjol yang masuk ke dalam kampus. Dimana lebih lucunya ini ternyata kampus ini adalah kampus Islam yang sudah jelas dimana dalam aturan Islam bahwa haram hukumnya menggunakan uang ataupun sampai membayar dengan cara riba. Nah, seperti ini informasinya, heboh pinjol khusus mahasiswa Unisma Universitas Islam Malang memudahkan atau malah menjerumuskan. Dan di sini terlihat ya para petinggi-petinggi dari dosen-dosennya, pihak-pihak kampusnya setuju bahwa pinjol UATAS masuk ke dalam ranah mahasiswa yang mana ini berkedok untuk membantu mahasiswa dalam pembayaran kuliah dan memudahkan orang tua untuk tidak pernah menunggak pembayaran. Nah, ini hati-hati sekali karena apa? Untuk yang kerja saja masih banyak yang nunggak, apalagi ini dalam kalangan mahasiswa yang notabene masih panjang perjalanan karirnya. Universitas Islam Malang, nah lucunya ini malah pihak kampus terang-terangan dan UATAS ini masuk ke dalam slik OJK. Kemudian lagi kalau seandainya ada siswa yang sampai galbay menggunakan namanya, terus dia galbay karena orang tua juga tidak bisa melakukan pembayaran, kemudian dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya, ujung-ujungnya ketika dia mau mencari kerja terkendala di slik OJK. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin menonton YouTube saya, baik teman-teman mahasiswa ataupun orang tua yang punya anaknya sedang kuliah, tolong hindari yang namanya pinjol-pinjol ini, apapun namanya, mau dia resmi dari pemerintah, mau dia ilegal atau segala macam, karena semakin didekati masa depan pasti akan lebih suram lagi. Untuk yang kerja saja susah sekali untuk membayarkan pinjol, apalagi untuk membayarkan uang kuliah yang orang tuanya bukan hanya 1-2 anak yang dibiayai, banyak kebutuhan. Jadi pikir ulang lagi, inilah yang terjadi kalau terus-terusan menggunakan pinjol gitu ya. Dan lagi lebih parahnya lagi dari semua ini ya teman-teman, ada seorang teman yang curhat, dia sampaikan kepada OJK bahwa baru ini temannya di PHK karena baru beberapa hari galbay dipinjol dan ternyata pinjolnya langsung neror ke kantor dan ke bosnya. Di OJK, hari ini aku sedih banget, temanku kehilangan kerja bukan karena malas, bukan karena nggak kompeten, cuman karena telat bayar pinjol. Beberapa hari DC nggak nagih, mereka neror kontak kantor, spam sosmed, mempermalukan diri dan akhirnya dipecat. Ini pinjol legal kan? Kalau legal kenapa cara nagihnya kayak preman? Katanya ada aturan, katanya ada perlindungan. Tapi yang kejadian ancaman intimidasi sebar data pribadi, orang minjem karena kepepet, tapi pas jatuh malah dihancurin. Nah, inilah yang terjadi di lapangan, tapi ketika banyak yang mengadukan, OJK tutup mata. Nah, itu dia teman-teman ya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan HRD karena HRD pasti bekerja di bawah tekanan dan HRD memiliki peraturan. Tetapi yang disalahkan adalah OJK-nya dan regulasi dari pinjol-pinjolnya. Kenapa selalu terjadi kebocoran di mana pinjol-pinjol masih juga sering menyerang ke kantor? Bahkan informasinya, nomor teleponnya yang digunakan ini masih aktif. Ya, email masih aktif, alamat rumah masih sama. Kenapa yang diserang itu adalah perusahaan ataupun kantor? Kalau jelas kantor yang diserang, otomatis mereka tidak akan bisa kerja dan pinjol kalian tidak akan bisa dibayarkan. Semakin menyerang orang galbay secara membabi buta, otomatis perusahaan kalian akan rugi. Benar kan ya? Itu buat yang masih galbay, lanjut saja. Kalau ada model seperti ini, siapkan segala bukti-buktinya dan jangan lupa lapor kepada OJK dan viralkan. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ya OJK mengatakan bahwa yang galbay semakin tinggi karena sudah mendekati ambang batas aman
yang ditetapkan oleh OJK yaitu 5%. Nah, di sini sudah mendekati angka 4,62% dan beberapa pinjol-pinjol ini dinyatakan paling buruk TKB 90-nya. Nah, di sini diinformasikan data OJK mencatat angka TWP 90 per April 2020 tercatat sebesar 4,62% atau meningkat. Dan saya yakin sekarang di bulan Juni ini pasti sudah melebihi dari angka ini karena informasinya OJK lagi benar-benar sedang mengusut semua pinjol-pinjol yang TKB 90-nya rendah karena hampir mendekati batas ambang aman yaitu 5%. Nah, berikut per Juni ini yang TKB 90-nya adalah yang paling rendah. Yang pertama adalah koin P2P, Akseleran, Singa, ada Pundi, kemudian lagi Shopee, dan terakhir itu Mekar serta KTA Kilat. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat yang galbay di sini, kalian adalah tonggak ini ya. Tonggak di mana bahwa kita menunjukkan kepada OJK, Bapak, lapangan pekerjaannya Bapak janjikan mana? Sekarang Bapak tidak bisa membuat regulasi di mana pinjol-pinjol tidak boleh untuk menelpon ke kantor. Ujung-ujungnya banyak orang yang kena PHK dan akhirnya tidak bisa membayarkan pinjol. Pinjol terus-terusan menawarkan pinjaman. Skemanya adalah sengaja dibuat untuk gaya lubang tutup lubang, di mana orang terpaksa untuk menggali lubang tutup lubang pinjol dan ujung-ujungnya galbay terus-terusan. Jadi siapa yang salah? Kita kembalikan semuanya kepada pemerintah. Kalau tidak bisa bayar, kita tunjukkan bahwa memang kita tidak punya uang untuk membayarkan. Jadi galbay ini adalah untuk memberhentikan yang namanya hutang paling besar dan sangat besar sehingga tidak terjerumus terus-terusan. Yuk teman-teman ya. Jadi yang masih galbay sampai hari ini semangat. Ingat, keluarga lebih penting daripada kalian terus-terusan gaya lubang tutup lubang. Ujung-ujungnya tidak akan pernah selamat. Gitu ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.